Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Assalamualaikum Mas Bro, yang tadi Fajar Daily, dan kali ini kita bahas perang dan kripto. Nah, ini kan channel saham. Kenapa bahas kripto? Nah, saya ngasih tahu ke teman-teman semua nih bahwa kripto itu lebih beresiko kok daripada saham, teman-teman. Jadi gini, sekarang lagi masif berita-berita tentang perang ya di Israel ya. Israel dengan Iran ya guys ya. Iran nyerang nih, dan katanya Israel mau bales. Tapi belum sih, dia baru ngomong aja mau bales. Nah, kalau terjadi pembalas nih, Iran nyerang terus Israel balas. Nah, ini kemungkinan akan jadi perang dan mungkin aja. Tapi saya berharap enggak ya, amit-amit gitu ya, terjadi perang dunia ketiga. Nah, gini guys. Terus apa yang terdampak paling gede guys? Nah, saham pun hari ini pada turun, seperti saham Telkom, BRI, Mandiri, dan sebagainya. Padahal profit mereka itu naik atau all time high dalam sejarah. Tapi karena ada berita perang, tetap aja sahamnya juga turun. Nah, di sini kita akan bahas ke kripto. Kenapa kripto lebih berbahaya atau lebih beresiko daripada saham, teman-teman? Jadi gini, saat terjadi perang, orang-orang itu akan mengamankan aset. Ya, mungkin mereka akan ditukar ke tanah atau ditukar ke emas, seperti itu yang lebih aman, ya kan? Jadi orang-orang yang berinvestasi di suatu instrumen yang beresiko tinggi. Nah, kripto itu adalah instrumen yang berisiko sangat tinggi, teman-teman. Mungkin kalau cuan ya bisa, kalau naik bisa tinggi cepet. Kalau turun ya tentu aja akan dalam. Jadi high risk high gain. Kalau di kripto ini benar-benar seperti itu. Jadi kalau terjadi memang benar-benar terjadi perang, ya seharusnya orang-orang itu akan keluar dari instrumen investasi yang berisiko tinggi, ya, untuk dipindahkan ke investasi yang beresiko kecil, ya, tentunya emas lah seperti itu atau tanah seperti itu guys. Nah, karena kripto ini adalah instrumen investasi dengan resiko tinggi, udah bisa dipastikan kalau perang ini terus berlanjut, orang-orang akan ngejual kriptonya, teman-teman ya. Dan karena orang-orang pada takut perang dan gak ada yang beli, jadi kalau orang-orang pada ngejual kriptonya atau instrumen investasinya tapi nggak ada yang beli, itu udah otomatis harganya akan turun. Nah, kalau kita lihat di sini rata-rata kripto tuh merah. Ya, mungkin kalau teman-teman ngomong Bitcoin atau BNB seperti itu yang induknya kripto, mungkin akan sedikit lebih aman lah. Nah, tapi kalau kripto yang istilahnya itu bisa ada koin micin ya, yang disebut koin micin ini akan sangat berbahaya, bisa akan hilang, teman-teman ya, seperti itu. Berbeda dengan saham. Kalau saham, misalnya nih kita beli BRI, Mandiri, Telkom gitu ya, sekarang turun, harus ya nanti akan naik lagi, teman-teman, karena ada wujudnya. Ya, Telkom, BRI, Mandiri itu ada wujudnya, gedungnya ada, produknya kita pakai, seperti itu guys. Terus mereka juga profitnya naik, labanya ada, penjualannya ada. Jadi bener-bener ada fisiknya kalau saham ya. Saham-saham blue chip seperti itu. Kalau kripto kan kita nggak ada, kita hanya beli data. Seperti itu guys ya. Jadi di kripto itu seperti ini konsepnya, teman-teman ya. Kalau di kripto itu gini, kita beli kripto. Ya, kita beli koin kripto lah, namanya koin. Tapi sebenarnya sih data ya, nggak ada koinnya loh. Kalau kita ngomong, oh gue mau beli koin BTC atau koin misalnya BCH gitu atau koin DOT gitu ya. Mana koinnya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saham memang fisiknya nggak ada, tapi nyatanya ada. Oh, itu loh BCA tuh kantornya di situ. Tapi kalau kripto kan kita beli koinnya, mana koinnya? Nggak ada. Beda ya. Kalau saham memang, oh lo beli saham juga kelihatan. Iya memang kalau kita beli saham memang digital nggak kelihatan. Tapi kita kan beli pecahan dari gedung BCA yang ada di situ. Kita beli pecahan dari gedung Telkom yang ada di sana. Udah jelas kan? Ada fisik yang bisa kita lihat pakai mata. Tapi kalau kripto nggak ada. Kita beli koin BTC 0,0001. Mana fisik koinnya? Kan nggak ada. Nah, itu guys yang membuat istilahnya itu kripto ini high risk seperti itu. Jadi sistem kripto itu sebenarnya cuman tuker-tukeran aja. Tuker-tukeran. Jadi kalau misalnya kita punya duit asli, terus kita mau tukerin koin, kita dapat koin digital, ya. Dapat data, duit asli kita diambil orang, itu diambil orang. Nah, terus kalau kita mau jual koin digital kita, nah kita harus nyari siapa yang mau beli. Itu tuker-tukeran aja, guys. Kalau di kripto itu sebenarnya tuker-tukeran. Kalau kalian taking profit, itu udah pasti ada orang yang beli. Kalau kalian beli, otomatis sudah pasti ada yang jual.
Seperti itu. Jadi kalau misalnya koin-koin micin ya mau profit, mereka harus undang banyak orang buat beli koin tersebut. Gitu guys, misalnya saya nyiptain koin micin nih. Terus saya pengen koin micinnya naik. Berarti harus ada yang beli. Saya harus ngajak banyak orang, memperkenalkan. Terus di grup-grup nge-share, ini dapat airdrop lah apalah, biar orang-orang pada beli. Nah, kalau orang pada beli otomatis harga koin mereka naik. Seperti itu guys ya. Nah, itu fakta dari koin. Ya, jadi kita itu tukerin uang asli ke koin. Ya, sebenarnya kita nggak tahu apa itu. Nah, itu guys ya. Jadi kalau menurut saya sih saat kondisi dunia lagi seperti ini gitu ya, tentu aja pilih yang lebih aman saham atau kripto. Tentu aja yang lebih aman adalah saham ya. Jadi kripto itu sangat berisiko karena orang-orang pasti akan ngejual, dan ini baru permulaan aja. Kalau misalnya nih Israel balas nyerang Iran, otomatis kan jadi panjang tuh, ya kan? Dari panjang. Nih saya yakin orang yang punya koin ini bakal ngejual semua barangnya guys. Mereka akan tukerin sama duit asli, ya bukan koin digital seperti ini yang nggak kepake gitu ya, nggak kepake. Mereka kan tukerin ke yang duit asli guys. Ini pasti ini udah merah semua guys koinnya. Kita lihat di crypto market cap nih, koin market cap ya, merah semua. Ini ada satu Odo doang hijau, yang lain merah semua. Seperti itu guys ya. Ya jadi kalau kripto ini istilahnya itu gimana ya, belum terlalu teruji lah. Kalau misalnya kripto yang induknya kayak BTC atau BNB mungkin ya, karena dia udah ada dari lama ya, 2009 2010 gitu udah ada kan, dan dia udah ngalamin pandemi waktu 2020 dan masih naik gitu ya. Tapi ada banyak banget koin kripto itu yang hilang. Teman-teman lihat di sini, ini kayak GRTI, NJOP, XMR ini dia mungkin bisa hilang terus diganti yang baru karena begitu mudahnya bikin koin kripto. Beda kalau kita mau punya saham atau mau bikin perusahaan kan susah. Siapa yang orang yang di sini orang yang di sini bilang bikin perusahaan tuh gampang? Susah guys. Walaupun perusahaan itu perusahaan kecil, kita mau berdiriin PT itu susah, ribet lah segala macam. Jadi kalau saham itu ya bener-bener niat gitu orang kalau mau bikin, ya kan perusahaan. Nah kalau kripto guys, ya kalau kita mau bisa kok kita bikin kripto. Ya nama-nama yang nggak jelas gitu. Seperti namanya kan jadi kripto micin atau koin micin seperti itu guys ya. Jadi ya saya nggak ngomong BTC atau BNB atau kripto yang istilahnya induk kripto. Tapi kalau yang koin-koin yang nggak jelas itu Mas Prut harus hati-hati. Kalau misalnya terjadi perang nanti berkelanjutan di sana. Bukannya turun doang, tapi bisa hilang teman-teman ya. Berbeda dengan saham. Kalau saham turun, asal perusahaannya masih jalan kan keperangnya di sana. Orang kan cuma panik doang kalau di saham, terus turun. Tapi kan di sini masih beroperasi loh, pas pakai IndiHome, masih nabung di BRI, masih minjem di BCA, masih beli Toyota, ya masih Toyota masih jualan Avanza gitu ya, Astra gitu ya, masih jualan motor Beat, masih jalan. Ya nggak masalah, nanti kan naik lagi, soalnya perangnya berhenti naik lagi. Tapi kalau koin seperti ini, sekali hilang, nggak akan balik lagi. Jadi teman-teman hati-hati yang istilah itu mau berinvestasi di kripto, teman-teman harus istilahnya itu pahami resikonya. Oke, mungkin itu aja Mas Brim, bentuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.